Pemirsa, Lebaran merupakan momen yang dinanti-nantikan umat Islam setelah melaksanakan puasa wajib selama 1 bulan penuh. Lebaran merupakan momen yang istimewa lantaran silaturahmi yang semakin terjalin antar sesama meski tahun ini silaturahmi terpaksa dilakukan secara virtual di tengah larangan mudik untuk membendung penyebaran COVID-19. Berbagai hidangan pun tersaji pada Hari Raya Idul Fitri. Banyaknya hidangan ini terkadang sering membuat nafsu makan semakin meningkat. Lalu bagaimana menjaga pola makan saat Lebaran? Asupan gizi apa saja yang harus diperhatikan? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dr. Tan Sotien, dokter filsuf dan ahli gizi masyarakat. Selamat siang, Dr. Tan. Selamat siang Mas, selamat siang pemirsa. Baik, Dr. Tan, sebelum kita bicara soal apa saja yang harus diperhatikan saat Lebaran, di mana semua makanan tersaji di meja makan. Nah, sebelumnya mungkin umat Islam yang menjalankan puasa selama 1 bulan penuh ini ingin tahu sebenarnya manfaat puasa yang mereka rasakan selama sebulan ini apa sih, Dok? Sehingga nanti pada bulan-bulan berikutnya mereka bisa menerapkan juga, Dok. Ya, puasa secara spiritual bagi umat muslim itu mempunyai manfaat yang luar biasa ya, karena orang muslim itu berpuasa tidak hanya menahan nafsu makan ya, atau tidak cuma menahan makan, tapi juga tidak minum loh. Ya, bayangkan antara 12 sampai 14 jam nggak minum ya. Dan berbuka puasa dengan takjil yang sebetulnya menurut sunnah Nabi itu sebetulnya sudah mudah banget, dengan kurma sederhana, dengan minum. Tetapi ya namanya orang Indonesia kan selalu ada yang namanya istilah tradisi. Nah itu kadang-kadang agak ngeri-ngeri sedap ya belakangan ini. Nah termasuk juga dengan menu-menu Lebaran. Sebetulnya kalau dibilang menu Lebaran buat di tahun 2021, itu adalah hal yang sebetulnya kita sudah bisa temukan di restoran setiap hari ya Mas ya. Siapa sih yang nggak bisa beli opor, siapa sih yang nggak bisa beli nastar, siapa sih yang nggak bisa beli kue-kue kering. Jadi di tahun 2021 ini memang sebetulnya yang perlu kita betul-betul khatamkan itu bukan tentang menu Lebarannya, tetapi barangkali semangat berbagi kali ya Mas ya. Baik. Dokter, kita tahu bahwa setiap Lebaran ini olahan santan memang selalu dijumpai, entah itu opor, terus kemudian rendang, atau bahkan makanan lain yang mengandung santan. Nah, ini apa yang salah dengan santan hingga dikaitkan sebagai sumber masalah kesehatan, Dok? Sebetulnya begini, santan itu adalah makanan yang paling sehat di muka bumi loh. Jadi saya suka kesel tuh kalau ada orang suka ngejulit sama santan ya. Jadi kalau di negara-negara Eropa, bahkan negara-negara bule gitu, mereka tuh justru menghargai banget yang namanya santan. Menjadi masalah adalah kalau santannya bolak-balik diangetin. Nah ini dia, akhirnya santan yang tadinya sehat, kaya dengan antioksidan, ya kaya dengan asam laureat, lalu kemudian berubah menjadi yang disebut dengan lemak jenuh. Ya, jadi santan itu mengandung yang namanya medium chain triglycerides. Jadi itu adalah trigliserida medium, rantai medium yang justru membuat keseimbangan kolesterol kita dan sebagainya menjadi lebih baik gitu. Nah, kedua yang lebih konyol adalah kalau kita mengganti yang namanya santan dengan susu. Nah, itu lebih konyol lagi gitu. Begitu banyak orang takut makan santan, akhirnya bikin gulai pakai susu. Ya, bikin soto pakai susu. Wah, ini malah kebablasan. Justru susu itu kaya dengan kolesterol. Ya, jadi produk hewan itu pasti ada kolesterolnya, tetapi sebaliknya produk nabati tidak mungkin ada kolesterol. Nah, kiatnya adalah apabila kalau kita menggunakan santan, masukkan santan ketika baru mau kita angetin. Jadi artinya kalau misalnya kita bikin opor nih, bikin kari, 1 panci gede gitu ya. Nah, 1 panci gede kan nggak dihabisin 1 kali makan. Tapi ambillah porsi ketika Anda bisa menghabiskan dalam 1 kali makan. Nah, ketika diangetin, baru santannya masuk. Jadi kita selalu mempunyai santan yang baru yang nggak diangetin berulang. Begitu, Mas. Baik, ketika olahan makanan yang berbahan santan terus kemudian diangetin, kemudian berubah zat begitu, Dok, apa yang bisa ditimbulkan? Mungkin jenis penyakit apa yang bisa disebabkan dari kandungan santan yang melalui proses pemanasan kembali? Begini ya, nggak ada lah orang mendadak sakit hanya karena makan santan diangetin 3 kali ya. Sama nggak ada yang misalnya orang jadi diabetes besok hanya karena hari ini saya makan kue pakai pakai nastar satu plastik dan sebagainya. Nggak mungkin ya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita melakukan hal itu terus-menerus. Ya, jadi banyak sekali orang tidak sadar, terutama masyarakat Indonesia yang kaya dengan makanannya dengan yang namanya gorengan, minyak jenuh, lalu kemudian semua juga digoreng, termasuk
apa namanya, kol aja ada yang namanya kol goreng ya Mas ya. Itu stres banget dengernya. Kol aja digoreng. Lalu kemudian sayur ditumis. Lalu kemudian daging pasti dibuat menjadi sesuatu yang berlemak tinggi. Padahal dagingnya sendiri udah banyak dengan kolesterol. Jadi menurut hemat saya, ini mumpung kita lagi bebenah nih ya, Lebaran menjadi fitri kembali. Yuk kita bikin rencana menu. Nah, rencana menu dalam seminggu misalkan. Nah, kalau misalkan Anda menginginkan ada menu santan atau pakai kelapa, letakkan di salah satu hari dalam seminggu itu. Jadi nggak masalah kita makan santan atau makan kelapa, tapi kemudian besoknya lagi enggak gitu loh ya. Nah sama seperti nanti besok kita lebaran nih ya, oke, jor-joran dengan menu santan, asal jangan diangetin ulang gitu loh ya. Lalu kemudian hari kedua lebaran udah stop, beresin gitu loh ya. Jadi yang namanya ayamnya barangkali dibikin sesuatu yang berbeda, ayam bakar bumbu rujak, ayam jadi bikin soto bening dan sebagainya, udah nggak santan lagi. Plus tentu saja konsep isi piringku itu harus diterapkan. Nah, konsep isi piringku itu dalam lebaran itu keren banget. Jadi kalau misalnya ada itu gambarnya Anda makan opor misalnya atau Anda makan kari. Nah, kalau orang Jawa biasanya kita menggunakan sayur seperti apa ya namanya, pecel, atau kita pakai terancam, atau kita pakai kredok kalau orang Jawa Barat. Orang Padang aja punya yang namanya selada Padang. Jadi imbangi dengan sayur, imbangi dengan buah. Sehingga dengan demikian maka ajaran agama yang justru baik ketika kita terapkan menjadi bisa kita jalankan sehari-hari. Jadi makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Begitu Mas. Baik. Dok, ketika tadi Anda menyebutkan memang tidak serta-merta makan santan sehari langsung timbul penyakit. Tapi paling tidak orang dengan penyakit apa yang harus melakukan pantangan dengan tidak mengkonsumsi santan, Dok? Nah, perkara pantang juga ini repot-repot sedap nih. Saya sebetulnya dokter yang tidak pernah menerapkan kata pantang. Kita selalu menggunakan istilah sehat dan seimbang. Saya udah bilang tadi, sehat itu adalah kalau santannya nggak diangetin berulang, ya kan? Dan kita menggunakan kelapa jauh lebih baik daripada sesuatu yang sifatnya kemasan, produk ultra proses. Ya, kelapanya bisa dibikin urap, dibikin botok, bisa dibikin terancam, lalu kemudian bisa dibikin apa namanya bobor dan sebagainya. Nah yang kedua adalah tentu saja makan dengan perencanaan. Jadi nggak masalah kok kita makan kelapa atau makan santan seminggu sekali. Ya menjadi masalah adalah kalau Seninnya makan opor, Selasanya kari, Rebunya lodeh, hari Kamis rendang, hari Jumat kalio, hari Sabtu gudeg. Itu rasanya udah setengah mati Mas. Nah, Dok, pemahaman di masyarakat banyak nih yang mengaitkan antara santan dengan kolesterol. Ini ada yang keliru nggak sih, Dok? Atau mungkin Keliru banget. apa penjelasan dari Dokter Tan terkait pemahaman yang di masyarakat yang sampai saat ini masih melekat, Dok? Ya, jadi bukan penjelasan saya ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah ya, bahwa tumbuh-tumbuhan itu sama sekali tidak mampu membuat kolesterol. Pegang dulu itu. Ya, bahwa mengandung lemak jenuh saya setuju. Nah, lemak jenuh inilah yang mesti kita waspadai. Jadi lemak jenuh itu bisa berakibat macam-macam kalau terakumulasi di dalam makanan. Ya, karena 80% kolesterol kita sendiri itu adalah liver kita yang bikin. Kita punya hati yang bikin ya. Jadi Anda nggak usah senewan dengan segala macam makanan sampai akhirnya ini nggak makan itu nggak makan, itu juga nggak boleh gitu loh ya. Tapi ya sekali lagi santan itu bukan sumber dari kolesterol. Lemak jenuh saya setuju banget. Nah itu sebabnya kenapa yang disebut dengan lemak jenuh itu kan akumulasi dari berbagai macam makanan, bukan cuma sekedar santan atau kelapa. Begitu ya. Baik. Terus kemudian bahan makan apa yang menyumbang paling tinggi penyebab kolesterol sebenarnya, Dok? Oh ya, tentu saja dari produk hewan. Ya, jadi produk hewan. Jadi termasuk di dalamnya adalah jeroan, gaji. Ya, Anda makan rawon juga nggak ada rawon yang betul-betul 100% nggak ada lemak sapi ya. Ya, jadi lalu kemudian ayam pasti mengandung kolesterol juga karena lemak ayam, karena ayam adalah hewan yang juga punya liver ya. Nah, kebalikannya justru dengan seafood. Nah, ini yang perlu kita pahami lagi ya. Banyak sekali orang juga akhirnya menghindari seafood karena katanya kolesterolnya tinggi. Sampai udangnya nggak dimakan, cuminya nggak dimakan. Wah, sedih banget. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan di mana hasil lautnya itu luar biasa. Itu dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Nah, cara bijak mengkonsumsi seafood, terutama bagi orang-orang Indonesia yang senang makan seafood, itu adalah cara masaknya yang salah. Ya, jadi barangkali bukan udang saus mentega ya, tetapi udangnya bisa Anda bikin udang bakar, ya lalu kemudian udangnya bisa dimasukkan menjadi capcay seafood misalnya, atau udangnya bahkan udang kecil-kecil bisa kita buat menjadi yang disebut pepes ya, itu jauh lebih sehat. Begitu pula dengan cumi. Menjadi problem adalah kalau cuminya adalah cumi goreng tepung. Jadi yang salah jangan cuminya, tetapi ya cara Anda masaknya, cara Anda makannya. Baik.
ketika tadi Anda mengatakan sumber makanan yang berasal dari hewan ini adalah penyumbang kolesterol tubuh begitu ya dok. Lalu seberapa besar makanan hewani ini berpengaruh terhadap kolesterol tubuh? Karena begini dok, tidak mungkin 100% kita beralih ke vegetarian. Mungkin ada juga makanan-makanan yang memang sedikit mengandung hewan. Begitu dok. Berapa persen Ya, kalau bisa dipersentasekan? saya tidak pernah menganjurkan orang berubah fatwa menjadi vegetarian atau vegan ya. Terutama bagi para perempuan calon ibu rumah calon ibu ya. Lalu kemudian yang akan hamil, apalagi sedang menyusui, apalagi anak-anak yang masih tumbuh kembang, itu tidak boleh kita jadikan vegetarian. Apalagi negara kita masih punya problem dengan masalah stunting, terutama pada anak-anak yang di bawah usia 2 tahun ya. Jadi kita memang membutuhkan protein hewan, itu mutlak karena asam aminonya lengkap. Ya, nah tinggal masalahnya adalah hewan ini kita masak dengan cara seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa bikin soto bening, tentu lebih baik daripada Anda bikin udah sotonya soto sapi, udah begitu diberikan soto sapi kayak model soto sulung ya. Wah, soto sulung tuh ngeri-ngeri sedap itu ya, isinya jeroan lagi ya kan. Tapi bisa aja Anda membuat misalnya soto bening ya. Begitu pula dengan ayam. Tidak selalu ayam itu harus dimasak dengan cara bersantan. Ada waktunya barangkali kita bikin garang asem, tapi juga ada waktunya kita bikin soto boyolali misalnya ya. Soto boyolali kan soto bening enak banget gitu. Jadi sekali lagi ya kita bicara tentang edukasi. Itu penting banget. Bukan berarti kita berubah menjadi vegetarian. Baik. Dokter, Lebaran banyak makanan opor, rendang, dan lain sebagainya yang memang kalorinya cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan cara menakar kebutuhan kalori agar kalori kita tidak surplus yang mengakibatkan berat badan berlebih, dok? Tapi kita jangan jawab dulu karena harus break sejenak. Pemirsa Nusantara yang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami masih membahas terkait bagaimana menjaga pola makan saat Lebaran nanti. Masih bersama Dr. Tan. Dr. Tan, ketika tadi saya mengatakan bahwa ini menjaga agar kita tetap berada pada kebutuhan kalori per hari, bagaimana? Karena nanti Lebaran ada kastengel, terus kemudian nastar yang memang bahannya berlemak semua begitu. Terus belum lagi opor dan lain sebagainya. Bagaimana menjaga agar kebutuhan kalori per hari ini tetap tercukupi dan tidak melebihi batas begitu, dok? Ya, cuman patut disayangkan saja kalau seandainya ketika bulan puasa yang hari ini adalah terakhir, kita udah menjalani dengan baik. Barangkali asupan kalori kita sekitar 1.500 sampai di bawah 2.000 karena kita cuma 2 kali makan. Lah, ketika Lebaran semuanya dilepasin. Nah, ini dia. Ini menarik sekali infografis yang sudah saya buat ya. Baik. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Anda cuman nyomot nastar 3 biji. Nyomot nastar 3 biji itu kalorinya sama dengan 1 piring nasi loh. Wow, oke. Ya, lalu kemudian maka dari itu, apalagi kalau tidak disadari, lewat meja makan nyomot 3 biji. Nanti menjelang sore hari karena gaya kan udah nggak ada puasa lah, mari kita ambil saja. Lalu nyomot lagi kastengels ya. Jujur ngomong, yang di toples-toples itu adalah sebetulnya menu-menu atau istilahnya jajanan yang sebetulnya bangsa kita nggak kenal. Pertama terbuat dari terigu ya, padahal kita sendiri kan juga gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia ya, terigu nggak ada di tanah air kita. Itu adalah suatu istilah saya itu sisa-sisa dari penjajahan Belanda. Itu adalah makanan-makanan pasca kolonial ya, karena ya ketika zaman Belanda mereka merayakan Natal, tahun baru, menunya kayak begitu. Bahkan masih kita sebut sebagai katetongen, yaitu lidah kucing ya. Lalu kemudian kastengel, itu kan bahasa Belanda banget ya. Jadi dan kita tuh pengen mempunyai itu. Jadi akhirnya kita letakkan di Hari Raya Idul Fitri. Jadi Indonesia tuh sebetulnya udah punya banyak menu-menu yang cemilan istilahnya yang sehat. Baik dok, sebelum kita nanti mungkin saya akan meminta Dr. Tan untuk menyebutkan menu-menu sehat saat Lebaran. Tapi tadi saya lihat grafis yang mengatakan bahwa kebutuhan kalori manusia antara 1.500 hingga 2.000. Ini mungkin rata-rata. Bagaimana dengan mereka yang melakukan diet untuk menurunkan berat badan atau dengan mereka yang berusaha untuk menarikkan berat badan? Apakah memang harus mengurangi kalori atau menambah kalori? Apa yang mungkin bisa dijelaskan terkait kebutuhan kalori per hari, dok? Oke, bicara tentang kalori, bicara tentang berat badan itu adalah suatu ilmu yang sangat kompleks. Yang kalau saya ajarkan dalam 1 semester barangkali belum selesai. Tetapi yang menarik adalah tolong diingat, yang disebut dengan kalori itu baru hanya sekedar hitungan kuantitas. Nah, Anda harus memperhatikan kualitas. Ini lebih penting.
Sebab apa? Kalau hitungannya sama nih, 1 on gula pasir dengan 1 on daging ayam, buat orang diabetes langsung masuk IGD ya, makan 1 on gula pasir ya. Padahal kalorinya sama loh, Iya. karena 1 gram karbohidrat kalau dibakar sama dengan 4 kilokalori. Begitu pula dengan 1 gram protein kalau dibakar 1 kilokalori. Nah, jadi yang paling penting adalah tentu saja Anda memahami kualitas. Itu jauh lebih baik ya. Jadi kita nggak boleh semata-mata hanya mempertahankan hitungan kuantitas tapi melupakan kualitas. Ya, jadi contoh yang paling kasar aja, misalnya Anda mengatakan tadi saya pengen gemuk karena badan saya kurus. Lalu Anda mulai ngitung dengan kalori segala macam. Anda makan kalorinya banyak dan tetap aja Anda kurus. Karena apa? Bisa jadi metabolisme Anda tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain. Pertama. Ya, kedua, jadi sekali lagi metabolic rate itu tiap orang nggak sama. Dan yang kedua, tentu saja yang perlu Anda perhatikan bahwa barangkali Anda nggak gemuk secara fisik yang nampak di dalam tubuh Anda. Tetapi Anda bisa gemuk di dalam darah Anda. Nah, ini yang kita punya istilah sebagai skinny fat. Ya, jadi orangnya kelihatannya kurus, garing gitu ya. Tahu-tahu besok serangan jantung, amit-amit. Karena apa? Kolesterolnya dicek 300 ya kan? Ya, kalau dicek gula darahnya ternyata 200 lebih. Jadi bukan merupakan suatu jaminan penampakan tubuh manusia itu bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Berarti memang kita perlu pemahaman bahwa apa yang kita masukkan harus sesuai dengan kebutuhan dan berapa jumlah kalori dalam makanan yang kita asup ke dalam tubuh, begitu ya dok ya? Ya, sekali lagi kalori, tetapi juga tentang kuantitas. Kualitas maksud saya. Kalori itu kan hitungannya kuantitas, jumlah yang bisa dihitung secara matematik. Tetapi kita harus memperhatikan kualitasnya. Seperti misalnya produk-produk ultra proses ya, produk-produk yang ada di dalam kemasan. Itu kan secara kalori kan kelihatannya kecil banget kalau ditulis ya kan, tetapi itu adalah produk ultra proses gitu loh. Jadi tolong diingat bahwa negara-negara di negara maju itu sudah lebih aware dengan masalah-masalah demikian. Sekali lagi, kuantitas itu tidak menentukan 100% apa yang masuk ke dalam tubuh Anda kalau kualitasnya tidak kita perhatikan. Baik, satu masalah dalam pribadi saya terpecahkan ketika Dr. Tan mengatakan bahwa ingin gemuk tidak serta-merta harus melebihi kalori per hari di atas 2000 begitu ya. Nah, kemudian pemahaman saya berikutnya mungkin kalau keliru tolong dikoreksi Dr. Tan, ketika ingin gemuk makan yang banyak terus kemudian tidur, terus kemudian makan dengan waktu yang jarang dengan jumlah kuantitas yang begitu banyak. Apakah itu juga mungkin pemahaman saya pribadi yang keliru, Dr. Tan? Iya, mau dibilang keliru bisa jadi keliru karena itu adalah pemahaman kalau Anda masih di bawah 2 tahun atau 5 tahun, baduta ya, balita. Karena memang di dalam balita itu metabolismenya berbeda dengan kita. Bahkan bayi di bawah 2 tahun aja membutuhkan 50% dari kalori totalnya adalah berasal dari lemak ya, 40-50%. Jadi Anda bisa bayangkan sebabnya kenapa waktu kita masih kecil kita disuruh tidur siang sama ibu kita, bukan? Karena ketika tidur siang itulah yang disebut dengan hormon pertumbuhan itu tumbuh dibuat dalam tubuh manusia. Nah, tetapi kita orang dewasa. Seorang dewasa itu adalah suatu makhluk manusia yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, metabolisme yang berbeda, dan semua situasi internal kita tidak sama gitu loh ya. Jadi sekali lagi barangkali yang kata-kata yang perlu diperbaiki adalah bukan pengen gemuk, tapi pengen berisi. Nah, supaya bisa berisi tentu saja apa yang kita makan harus jadi daging, bukan jadi lemak, bukan jadi gaji. Untuk bisa menjadi daging, Anda nggak bisa cuma bicara tentang makan. Anda harus bicara tentang olahraga, ya. Jadi bagaimana Anda mempunyai kekuatan otot, Anda berlatih dengan yang disebut dengan ketahanan otot, tulang dan sebagainya. Jadi kepadatan tulang, metabolisme otot itu tentu harus Anda lakukan setiap hari. Itu sebabnya kenapa orang dewasa olahraga, tapi kalau bayi mereka tidur. Baik, dok kalau para wanita mungkin puasa selama sebulan ini membantu mereka untuk menjaga berat badan secara ideal. Memang banyak program diet yang dinyatakan berhasil. Nah, pertanyaannya apakah memang program dietnya yang berkontribusi besar terhadap penurunan berat badan atau dengan pemantauan ataupun menahan diri sendiri terhadap nafsu makan, dok? Itu mana yang paling besar, dok? Begini, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa saya paling nggak suka dengan kata diet dan pantang ya. Karena apa? Biasanya tuh, maaf ya, kayak saya pakai bahasa orang Betawi ya, anget-anget tai ayam. Jadi artinya apa? Lagi pengen kecilin badan, dia istiqomah banget, nggak makan, olahraga gila-gilaan. Nanti begitu udah mencapai berat badan ideal, bablas lagi. Karena apa? Orang ini hanya patuh pada suatu protokol.
tata aturan. Ya. Ya, tetapi orang ini nggak paham. Nah, ini dia. Mengubah dari kata patuh menjadi paham. Itu sebabnya kenapa alangkah baiknya apabila Anda ingin menata hidup, menata diri, menata berat badan, yuk belajar menjadi paham. Paham termasuk nomor 1, apa sih yang mempengaruhi berat badan orang. Jadi masalahnya bukan cuma makan, bukan cuma tidur, bukan cuma tentang olahraga, tetapi bijak untuk memilih bahannya. Ya, bijak untuk bisa meracik dengan baik. Dan yang terakhir adalah bijak untuk bisa mengolah dengan benar. Ya, jadi kalau kita mempunyai kemampuan meracik, mengolah, dan memilih, maka itu adalah suatu pola hidup atau pola makan yang insya Allah kalau Tuhan kasih umur sampai 100 tahun, maka dengan senang hati kita akan bisa melakukannya. Ya, bukan berarti lalu kemudian orang yang disebut pengen diet atau pengen kurus itu lalu kemudian harus semua makannya rebusan, semua dikukus. Wah, setengah mati hidup seperti itu. Padahal banyak sekali menu-menu kita yang membuat kita juga cukup sehat, tetapi juga masih membumi ya. Seperti kayak misalnya dipepes, bikin sop, bikin soto, bikin garang asem, bikin pesmol, itu oke banget. Bahkan dari beberapa menu lebaran yang saya dapatkan dari teman-teman saya, dari beberapa follower saya di Instagram, mereka mengatakan buat tahun ini saya mau bikin apa? Saya mau bikin soto Banjar. Wah, itu keren banget. Ada yang mengatakan, oh saya lagi kangen sama yang namanya soto Lamongan. Saya pengen asli menu daerah. Itu keren banget. Baik. Gitu loh ya. Dok, saya potong mungkin sebagai closing statement juga terakhir untuk Anda. Kita tidak bisa melepaskan tradisi bahwa Lebaran itu ada menu-menu yang memang harus ada di meja makan ya. Entah itu opor, rendang, terus kemudian sambal goreng ati dan lain sebagainya. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa bagaimana meracik, memilih, dan mengolah makanan yang benar seperti apa, mungkin tips bagi masyarakat Indonesia yang hari ini mungkin sedang sibuk memasak olahan untuk Lebaran besok, Dok? Ya, nomor 1 adalah Lebaran adalah tentang berbagi kebahagiaan. Ini penting ya. Jadi kalau tahun ini kita nggak terima silaturahmi orang, tidak menerima halal bihalal, nggak terima tamu dari mana-mana, yuk kita masukin ke dalam besek, kita masukin ke dalam rantang, berbagi dengan orang-orang yang selama ini memang menjaga kita dengan baik ya. Jadi misalnya kita ada di kampung, ada anak-anak yang biasanya itu kayak penggantinya hansip, zaman sekarang ada istilah itu, ada satpam di luar komplek. Jadi berbagilah dengan mereka, ya, orang-orang yang memang sederhana yang barangkali nggak bisa makan semewah kita sehari-hari. Begitu pula dengan toples-toples yang banyak di rumah yang biasanya kita hidangkan untuk para tamu, kita bisa memberikan 1 atau 2 toples bagi orang-orang yang selama ini menjaga kampung kita dengan baik. Ya, itu sebabnya kenapa insya Allah Lebaran ini akan menjadi bermanfaat dan menjadi semangat nasional untuk berbagi. Demikian, Mas. Baik, tetap jaga kesehatan karena memang COVID-19 masih melanda Indonesia begitu ya, Dok ya. Kalau tidak menjaga kesehatan mungkin akan lebih mudah terpaparnya kecuali dengan menjaga 5M begitu yang telah diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih Dr. Filsuf Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Shot yang telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Selamat kembali bertugas, sampai jumpa.